Tata cara pendirian PT. Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dikatakan bahwa perseroan didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Berikut prosedur mendirikan PT. Yang pertama, pengajuan nama perseroan terbatas. Yang kedua, pembuatan akta pendirian PT. Yang ketiga, pembuatan SKDP. Yang keempat, pembuatan NPWP. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Yang keenam, mengajukan SIUP. Yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan. Dan yang kedelapan, berita acara negara Republik Indonesia. Anggaran dasar PT dan perubahannya. Baiklah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah anggaran dasar PT. Menurut buku hukum perseroan terbatas yang ditulis oleh Yahya Harahap, anggaran dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan saham, rapat umum pemegang saham, dan sebagainya. Sedangkan menurut pasal 15 UU PT, anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian yang memuat aturan dalam perseroan terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang ada dalam anggaran dasar, baik perseroan terbatas itu sendiri, pemegang saham, maupun pengurus. Perubahan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada nama atau kedudukan perseroan. Yang kedua, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang ketiga, jumlah modal perseroan. Yang keempat, pengurangan modal disetor. Yang kelima, maksud dan tujuan atau bidang usaha perseroan. Yang keenam, status perseroan yang apabila statusnya tertutup menjadi terbuka ataupun sebaliknya. Anggaran dasar PT dan perubahannya. Baiklah, di sini yang pertama akan kita bahas adalah anggaran dasar PT. Menurut buku hukum perseroan terbatas yang ditulis oleh Yahya Harahap, anggaran dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pengurus PT, dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT, serta memuat aturan mengenai modal, penerbitan saham, hak suara, direksi, perolehan saham, rapat umum pemegang saham, dan sebagainya. Sedangkan menurut pasal 15 UU PT, anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian yang memuat aturan dalam perseroan terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari seluruh pihak yang ada dalam anggaran dasar, baik perseroan terbatas itu sendiri, pemegang saham, maupun pengurus. Perubahan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada nama atau kedudukan perseroan. Yang kedua, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang ketiga, jumlah modal perseroan. Yang keempat, pengurangan modal disetor. Yang kelima, maksud dan tujuan atau bidang usaha perseroan. Yang keenam, status perseroan yang apabila statusnya tertutup menjadi terbuka ataupun sebaliknya. Baiklah, kita akan membahas tentang tugas, kewajiban, serta wewenang dari perangkat PT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau yang selanjutnya disebut dengan UU PT. Dalam pasal 1 angka 5 UU PT disebutkan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Adapun tugas dan kewajiban dari direksi adalah menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Direksi wajib untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan kecuali jika direksi telah memberikan kuasa kepada pihak tertentu untuk mewakili perseroan. Direksi dalam bertindak atas PT wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan putusan RUPS. Apabila PT mengalami kerugian karena adanya kelalaian direksi dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadinya. Hal ini tercantum dalam pasal 92 ayat 2 UU PT. Selanjutnya ialah perangkat Dewan Komisaris yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan dan memberikan nasihat baik kepada direksi dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta tidak memiliki kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. Sama seperti direksi, bahwa Dewan Komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban hingga ke harta pribadi jika PT mengalami kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya. Apabila Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang atau lebih, maka pertanggungjawaban yang dilakukan secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Hal ini sudah tercantum dalam pasal 114 ayat 3 dan 4 UU PT. Perangkat PT selanjutnya adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Pada pasal 1 ayat 4 UU PT menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris. Dalam hal ini, berada di dalam koridor batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. RUPS juga disebut sebagai pemilik atau pendiri perusahaan karena organ tersebut memiliki sero atau modal di dalam perseroan yang tersebut didirikan. Adapun wewenang dari RUPS adalah memutuskan penyetoran saham, mengubah anggaran dasar, tugas dan pengadilan, penentuan pembagian dividen, menyetujui penggabungan dan peleburan, pengambilan pemisahan atau pembubaran dari perusahaan. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan PT. Nah, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai penggabungan. Pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau disingkat menjadi UU PT mengatur pengertian penggabungan. Jadi, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan. Dan selanjutnya, status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Perseroan dalam melaksanakan penggabungan wajib memperhatikan kepentingan. Yang pertama, kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan. Yang kedua, kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan. Dan yang ketiga, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Nah, pembahasan yang kedua adalah peleburan PT. Pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur mengenai definisi peleburan, yaitu peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilaksanakan perseroan yang akan melakukan peleburan. Yang pertama, perancangan peleburan. Yang kedua, persetujuan RUPS. Yang ketiga, pengumuman ringkasan rancangan. Yang keempat, pengajuan keberatan kreditor. Yang kelima, pembuatan akta peleburan di hadapan notaris. Yang keenam, permohonan kepada menteri. Dan yang ketujuh, pengumuman hasil peleburan. Dan pembahasan yang terakhir yakni pemisahan PT. Pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan pemisahan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 perseroan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 perseroan atau lebih. UU PT membedakan pemisahan ke dalam 2 jenis pemisahan, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Laporan tahunan dan penyelenggaraan dokumen perseroan terbatas. Laporan tahunan adalah laporan yang berisi ringkasan keuangan dan aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Di dalamnya terdapat analisis manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan serta rencana perusahaan di masa depan. Peraturan mengenai laporan tahunan perseroan terbatas diatur pada bab 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau disingkat menjadi UU PT. Direksi bertugas membuat laporan tahunan perseroan dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan setelah itu baru disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 UU PT. Berdasarkan pasal 66 ayat 2 UU PT, laporan tahunan harus memuat 1. Laporan keuangan, paling sedikit memuat neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuisitas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut. 2. Laporan mengenai kegiatan perseroan. 3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. 5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. 6. Nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. 7. Gaji dan tinjauan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota komisaris, anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. Laporan keuangan tersebut wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan tersebut merupakan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia dan diakui pemerintah Republik Indonesia. Laporan tahunan perseroan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Hal ini diatur dalam pasal 67 UU PT. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, penandatanganan laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Namun, apabila terdapat anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Sesuai dengan ketentuan pasal 68 ayat 1 UU PT, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila 1. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dana atau mengelola dana masyarakat seperti bank, asuransi, reksadana. 2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat. 3. Perseroan merupakan perseroan terbuka. 4. Perseroan merupakan persero. 5. Perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit 50 miliar rupiah. 6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, laporan keuangan tidak akan disahkan oleh RUPS. Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi. RUPS melakukan persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS, sebagaimana sesuai dengan pasal 69 UU PT. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila laporan keuangan yang disediakan tidak benar atau menyesatkan. Namun, apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya, anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility, disingkat menjadi CSR, adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Pengertian CSR dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. CSR mempunyai maksud dan tujuan. Maksudnya yaitu memadu selaraskan program tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau TJSLP serta program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dari kalangan swasta, BUMN, BUMD dalam rangka optimasi program pembangunan di Jawa Barat. Dan tujuan CSR adalah 1. Sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah dan swasta melalui pengembangan TJSLP atau PKBL dan memperluas kemitraan pembangunan di Jawa Barat. 2. Tercapainya akselerasi dan penguatan program TJSLP atau PKBL di kalangan swasta, BUMN, BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, berakhirnya PT. Menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, berakhirnya perseroan karena yang pertama, berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, harta pailit perseroan tidak cukup membayar biaya kepailitan. Yang kelima, harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolvensi. Dan yang keenam yaitu dicabutnya perizinan berusaha perseroan.